Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Eri selaku dosen Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri NIM 079 dan dua teman saya Amelia Vena Agustin NIM 083 dan Sri Sulastri NIM 086. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pembahasan materi tentang pasar input. Langsung saja tanpa berlama-lama kita simak pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Amel. Silahkan Amel. Baik, untuk slide selanjutnya, pengertian pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi terdiri dari pasar sumber daya alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan itu tersedia. Keberadaan faktor-faktor produksi dapat diperoleh di pasar faktor produksi. Jadi, pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang berupa alam atau tanah, tenaga kerja, modal atau uang, dan pengusaha atau entrepreneur. Penawaran faktor produksi berawal dari konsumen dan permintaan faktor produksi berawal dari produsen, sehingga akan dihasilkan output yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Tempat jual beli hasil produksi atau output tersebut dinamakan pasar hasil produksi. Adapun ciri-ciri pasar input yang diantaranya yaitu yang pertama, pasar ini wujudnya kegiatan, tidak berwujud fisik. Yang kedua, di pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang ketiga, terakhir, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaan sifatnya itu kolektif. Slide berikutnya, penggolongan pasar input. Pasar input terdiri atas faktor-faktor produksi yang meliputi pasar sumber daya alam atau tanah, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Yang pertama, pasar faktor produksi sumber daya alam atau tanah. Faktor buatan tanah ialah semua kekayaan alam yang terdapat dalam tanah, lautan, dan udara atau tidak jarang disebut sumber daya alam atau natural resources. Jumlah tanah ialah tetap atau penawarannya tetap, maka kurva penawaran tanah mempunyai sifat inelastis sempurna atau berbentuk garis lurus. Sementara permintaan bakal tanah terus bertambah sampai harga tanah bakal semakin meningkat. Bila diperlihatkan dengan grafik akan tampak sebagai berikut. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi sumber daya alam atau tanah. Dari gambar di atas dapat Anda lihat bahwa dengan bergesernya kurva di aksen dan di double aksen, maka harga sewa atau tanah akan merasakan kenaikan. Proses terbentuknya harga tanah paling tergantung dari permintaan tanah tersebut. Semakin tinggi permintaan tanah, harga atau sewa tanah bakal semakin mahal dan sebaliknya. Ada sejumlah teori yang coba menyatakan penyebab perbedaan sewa tanah. Yang pertama, teori kesuburan pribumi tanah. Menurut teori ini, sewa tanah itu tergantung dari tingkat kesuburan pribumi tanah. Jika tanah memiliki kesuburan asli, hasil buatan akan lebih besar. Yang kedua, teori perbedaan kesuburan tanah menurut David Ricardo. Andai tanah punya tingkat kesuburan tinggi, harga sewa bakal tinggi dan sebaliknya. Yang ketiga, teori letak tanah menurut Van Tanen. Andai tanah terletak dekat kemudahan publik dan pekerjaan ekonomi, harga sewa bakal tinggi sebab letak strategis memungkinkan memungkinkan tidak sedikit peluang ekonomi guna mengembangkan usaha. Yang terakhir, teori harga derivasi tanah. Menurut teori ini, harga sewa tanah itu berbeda tergantung dari jumlah permintaan terhadap tanah. Yang kedua, pasar faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja adalah semua tenaga kerja, baik jasmani maupun rohani,
ekonomi, serta terdidik atau tidak terdidik, atau sering disebut dengan sumber daya manusia atau human resources, yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Sumber daya yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi pada suatu perusahaan selalu mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua, banyak sedikitnya barang yang dihasilkan. Yang ketiga, tinggi rendahnya laba pengusaha. Yang keempat, adanya investasi dari pengusaha. Kurva pada pasar faktor produksi tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi tenaga kerja. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kurva penawaran tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan menjadi S-aksen. Seiring dengan ditemukannya teknologi baru, pada kurva permintaan tenaga kerja, pertambahan penawarnya lebih besar daripada permintaan, sehingga upah atau wage yang diberikan mengalami penurunan dari W menjadi W1. Yang ketiga, pasar faktor produksi modal. Pasar faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin atau peralatan saja, tetapi juga modal uang atau yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan dan pinjaman, yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Nah, kurva pada pasar faktor produksi modal dapat digambarkan sebagai berikut. Diharapkan dengan adanya investasi tersebut, permintaan dan penawaran akan barang modal mengalami peningkatan, sehingga kurva permintaan dan kurva penawaran akan bergeser ke arah kanan. Yang keempat, pasar faktor produksi pengusaha atau kewirausahaan. Faktor produksi pengusaha merupakan orang-orang yang berjiwa wira swasta atau mempunyai kecakapan dalam tata laksana perusahaan atau managerial skill. Pengusaha mempunyai peranan yang sangat menentukan, yaitu mengorganisasi faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut teori laba usaha. Yang pertama, teori inovasi menurut J.P. Schamberger. Peningkatan laba perusahaan diperoleh jika wirausahawan mengembangkan produk baru atau melakukan inovasi atas produknya. Yang kedua, teori nilai lebih menurut Karl Marx. Laba diperoleh karena adanya pembayaran upah yang rendah dibandingkan jasa pekerja kepada perusahaan. Artinya, laba diperoleh dari upah yang tidak dibayarkan perusahaan kepada pekerja. Yang ketiga, teori keuntungan menurut J.P. Say. Wirausahawan memiliki tugas memimpin dan mengelola perusahaan agar memperoleh laba. Jika wirausaha berinvestasi di perusahaan, ia juga akan memperoleh bunga modal. Yang keempat, teori resiko usaha menurut Hawley. Wirausaha akan menanggung resiko kerugian jika usaha yang dikelolanya itu gagal. Yang kelima, teori residu menurut David Ricardo. Pengusaha akan memperoleh laba jika ada kelebihan penerimaan perusahaan yang dihasilkan dari selisih pendapatan total dikurangi biaya total. Kelebihan inilah yang akan diberikan kepada wirausaha sebagai bunga modal. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Sri Sulastri. Saya akan menjelaskan untuk slide selanjutnya. Macam-macam pasar input. 1. Pasar input sumber daya alam. Faktor produksi sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam yang bisa digunakan untuk proses produksi. Contohnya tanah, air, sinar matahari, barang tambang, dan udara. Artinya, pasar faktor produksi sumber daya alam berhubungan dengan permintaan dan penawaran sumber daya alam dari para pelaku ekonomi.
guna kepentingan produksi atau investasi. Balas jasa yang didapat dari penggunaan faktor produksi dalam proses produksi dinamakan sewa atau rent. Harga dan jumlah permintaan tanah berbeda-beda karena perbedaan kesuburan, letak, dan banyaknya tanah yang digunakan. Contohnya untuk membangun gedung, pabrik, dan jembatan. Perhatikan gambar di atas. Kurva tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi harga tanah, maka permintaannya akan semakin berkurang. Sedangkan penawarannya bersifat inelastis sempurna, yang artinya berapapun perubahan harga yang terjadi tidak akan mempengaruhi jumlah tanah yang ditawarkan. Yang kedua, pasar input tenaga kerja atau labor. Pasar tenaga kerja merupakan aktivitas dari pelaku yang tujuannya mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Sifat pasar tenaga kerja ditentukan oleh para pelaku tersebut. Pelaku-pelaku dalam pasar tenaga kerja antara lain penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pengelola atau penyelenggara bursa. Permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tertentu. Permintaan tenaga kerja datang dari rumah tangga produksi. Banyak sedikitnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan tingkat upah. Pasar perubahan tingkat upah mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Jika tingkat upah mengalami kenaikan, maka biaya produksi juga akan meningkat. Perusahaan akan mengurangi jumlah produksi yang mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja sebagai akibat dari turunnya skala produksi disebut efek skala produksi. Jika tingkat upah naik dan barang modal tetap, maka pengusaha menggunakan mesin sehingga pengguna tenaga kerja akan menurun. Pengurangan tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penambahan penggunaan mesin disebut efek substitusi tenaga kerja. Teori upah. Yang pertama, teori upah normal. Teori upah normal disebut juga teori upah alami atau natural wage. David Ricardo menyatakan bahwa upah yang wajar adalah yang didasarkan pada biaya hidup dari keluarga pekerja dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua, teori upah besi. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle dari mazhab ekonomi sosialis. Lassalle menyatakan bahwa pengusaha akan menekan upah yang serendah-rendahnya dari mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Yang ketiga, teori dana upah. Teori ini menyatakan bahwa tingginya upah berdasarkan dari jumlah dana atau modal yang disediakan perusahaan untuk membayar upah. Yang keempat, teori upah etika. Teori ini dikemukakan oleh kaum tropis yang mendambakan masyarakat ideal sehingga upah diberikan secara etis. Artinya,
Pemberian upah bukan hanya berdasarkan nominalnya, namun upah seharusnya dapat menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang kedua, perubahan permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi. Jika permintaan produksi meningkat, produsen akan menambah produksinya. Penambahan jumlah produksi juga akan menambah jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan kegiatan produksi akan berakibat pada turunnya jumlah permintaan tenaga kerja. Yang ketiga, harga barang-barang modal. Jika harga barang-barang modal akan turun, mengakibatkan harga jumlah produksi juga turun. Hal ini mengakibatkan permintaan bertambah besar dan produsen cenderung meningkatkan produksinya. Peningkatan kegiatan perusahaan tersebut akan menambah permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Penawaran tenaga kerja ini datang dari masyarakat. Kemudian keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi apabila pada suatu saat tingkat upah, pencari kerja menerima pekerjaan, dan pengusaha bersedia mempekerjakan tenaga kerja tersebut. Berikut gambar kurva permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Penawaran tenaga kerja ini datang dari masyarakat. Yang kedua, keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi apabila pada suatu tingkat upah, pencari kerja menerima pekerjaan dan pengusaha mempekerjakan tenaga kerja tersebut. Yang ketiga, pasar input modal atau capital. Pengertian modal dalam kehidupan sehari-hari adalah setiap barang yang memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Sedangkan pengertian modal dalam ilmu ekonomi adalah tiap-tiap produk yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk selanjutnya. Pasar modal adalah tempat jual beli dana dan investasi jangka panjang. Permintaan modal datang dari pengusaha dan penawaran datang dari pemilik modal. Balas jasa yang diterima pemilik modal adalah bunga. Berikut faktor yang mempengaruhi tingkat bunga modal. Yang pertama, permintaan dan penawaran modal dalam masyarakat. Yang kedua, kemungkinan risiko hilangnya modal yang dipinjam. Yang ketiga, kondisi perekonomian. Dan yang keempat, campur tangan pemerintah dalam penetapan tingkat bunga. Untuk selanjutnya, teori bunga modal. A. Teori produktivitas atau Jean-Baptiste Style. Teori ini menyatakan bahwa modal yang dipinjamkan bisa digunakan untuk hal yang produktif, seperti membuat toko, mendirikan pabrik, dan barang modal lainnya. Yang B. Teori pengorbanan. Nassau, William Senior dan Malsav. Teori ini menyatakan bahwa bunga modal diberikan sebagai balas jasa dari pengorbanan, bukan mewujudkan keinginan dari pemilik modal untuk tidak memakai modalnya selama dipinjam seorang pengusaha. Jadi,
pemilik modal akan mendapatkan bunga sebagai balasan dari pengorbanan setelah menunggu modalnya kembali. Yang C. Teori Agium von Bombarok. Agium perbedaan nilai atau perbedaan nilai ini disebabkan adanya perbedaan waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Yang D. Teori bunga dinamis atau Schumpeter. Teori ini menyatakan bahwa modal dipakai dalam produksi akan menghasilkan laba, maka laba tersebut harus diberikan kepada pemilik modal sebagai bunga modal. E. Teori liquid preference John Maynard Keynes. Teori ini menyatakan bahwa bunga modal diberikan sebagai ganti rugi karena pengorbanan untuk tidak memakai uang yang likuid karena dipinjam orang lain. Yang keempat, pasar input keahlian atau skill atau kewirausahaan atau entrepreneurship. Kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan seseorang dalam mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kewirausahaan merupakan faktor produksi yang sangat berperan vital dalam terjadinya lompatan besar pada proses produksi. Seorang pelaku wirausaha dianggap sebagai orang yang mampu melihat peluang dan juga mempertimbangkan risiko tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Teori laba wirausaha. A. Teori inovasi Schumpeter. Teori ini menjelaskan bahwa laba wirausaha muncul karena seorang wirausaha harus mengembangkan kegiatan usahanya dengan dinamis. Temuan yang menghasilkan barang dan jasa baru akan meningkatkan penjualan sehingga keuntungan dan laba bisa diraih. Yang B. Teori nilai lebih Karl Marx. Munculnya laba pengusaha menurut Karl Marx disebabkan oleh pembayaran upah wirausaha kepada pekerja yang lebih rendah dibandingkan dengan prestasi yang diberikan oleh pekerja tersebut kepada perusahaan. C. Teori risiko usaha Hawley. Teori ini wirausaha berhak untuk mendapatkan laba karena dalam mengelola perusahaan harus menanggung resiko rugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan input dan penawaran input. Yang pertama, permintaan input terdiri dari penentuan harga input. Penentuan harga input ini terkait dengan upaya pencapaian tujuan produsen, yaitu memaksimumkan maslahah. Dengan kata lain, masalah pokok dari faktor pricing ini adalah bagaimana menentukan harga dan kuantitas faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga produksi dapat menghasilkan tingkat kemaslahatan yang maksimum. Berikutnya ada pendekatan marginal, maslahah, dan efisiensi intensity. Salah satu pendekatan yang paling populer dipergunakan untuk faktor pricing ini yaitu pendekatan produktivitas marginal atau marginal productivity. Dalam pengertian teknis, produk marginal dari suatu faktor produksi adalah tambahan output yang dihasilkan akibat penambahan satu unit produksi tertentu di mana faktor produksi lainnya tetap. Selanjutnya yaitu menurut pendapat John Penn sebagaimana dikutip Sadex pada tahun 1992, beberapa keterbatasan dari pendekatan ini yaitu yang pertama, ada konsep ini hanya dapat diterapkan pada fungsi produksi yang memiliki homogenitas berderajat pertama. Padahal fungsi ini jarang terdapat dalam di dunia nyata.
Yang kedua, ada konsep produktivitas marginal mengasumsikan adanya persaingan sempurna dalam pasar faktor produksi. Yang ketiga, konsep produktivitas marginal juga mengasumsikan adanya wirausaha yang hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan mungkin wirausahawan itu memiliki beberapa tujuan lain, yaitu yang pertama, memaksimumkan tingkat penjualan, yang kedua mendapatkan tingkat keuntungan rata-rata dari modal yang diinvestasikannya, yang terakhir yaitu memaksimumkan beberapa tujuan lain yang bersifat sosial atau religius. Selanjutnya, hubungan antara harga input dan permintaan input. Bisa kita perhatikan pada gambar kurva permintaan input. Kurva di atas menunjukkan jika harga input naik ceteris paribus, maka jumlah produksi yang akan dipakai akan turun. Demikian juga sebaliknya, jika harga input turun, maka jumlah input produksi yang dipakai akan naik. Selanjutnya, penawaran input. Penawaran input ini terdiri dari yang pertama, pandangan Islam tentang input dan kerja. Secara singkat, bisa disimpulkan bahwa bekerja adalah wajib bagi setiap manusia, apapun bentuk maupun jenis pekerjaannya. Yang penting, pekerjaan itu menghasilkan pendapatan yang halal dan tidak menyalahi aturan syariat Islam. Dengan bekerja, maka bisa diperoleh kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari semua pengajaran Islam atau maqasid al-syariah. Yang kedua, fungsi penawaran input. Sebagai implikasi tentang tenaga kerja di atas, maka kerja adalah wajib atau amal bagi setiap orang muslim. Islam mengajarkan manusia untuk mengalokasikan waktunya untuk keperluan kerja ataupun bukan kerja untuk mendapatkan maslahah. Oleh karena itu, terdapat 3 alternatif penggunaan waktu bagi seorang hakim muslim. Yang pertama, alokasi kerja guna untuk memperoleh upah atau work of pay. Jadi dia itu bekerja semata-mata untuk menghasilkan penghasilan atau upah. Alokasi ini dilakukan melalui pekerjaan-pekerjaan yang tersedia di pasar. Yang kedua ini alokasi untuk diri sendiri, work for self. Alokasi waktu ini meliputi segala kegiatan yang mendatangkan maslahah namun tidak mendapatkan upah atau penghasilan. Berikutnya itu batas penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja dengan maslahah marginal menurun. Bisa dilihat pada gambar. Interpretasi dari persamaan tersebut adalah jika jumlah WP semakin meningkat, maka jumlah tambahan pada WP semakin menurun, sesuai dengan hukum penurunan hukum maslahah. Namun, ketika upah terus naik dan telah mencapai tingkat yang tinggi dan jumlah jam kerja, WP yang ditawarkan sudah mencapai jumlah yang tinggi pula. Maka dampak dari berlakunya hukum penurunan marginal maslahah sudah mulai mendominasi. Tambahan manfaat yang diterima atau DWP terasa sudah sangat kecil. Yang keempat, ada efek berkah terhadap penawaran tenaga kerja. Dalam kasus di mana batas maksimum waktu bekerja telah tercapai, kemudian terdapat perubahan jumlah berkah yang ada, maka akan terjadi perubahan pada hasil analisis yang diperoleh. Perhatikan grafik di atas. Dalam keseimbangan yang ditunjukkan dalam persamaan tersebut, kemudian ketika upah atau W naik tidak ceteris paribus, maka penyebut dari ruas kanan dalam persamaan tersebut harus naik untuk tetap bersama pada keseimbangan atau maslahah yang optimal. Sementara berkah menjadi lebih berkah. Dengan demikian, maka terma dari penyebut persamaan tersebut harus diturunkan. Kecuali jika dengan terus menurunkan WP, meskipun saat itu DWP besarnya sudah mencapai 0, maknanya penawaran tenaga kerjanya sudah mencapai batas atas. Selanjutnya, penentuan harga input non-manusia. Pertama, ada input modal. Dalam menginput modal ini,
produsen harus membayar input modal yang digunakan dengan uangnya sendiri ataupun bisa mencari pembiayaan dari pihak lain, misalnya melalui bank atau pasar modal. Atas penggunaan modal dari pihak lain ini, kemudian produsen harus memberikan modal kompensasi kepada pemilik modal yang berwujud bunga. Dalam ekonomi Islam, eksistensi bunga tidak dapat dipertahankan karena adanya larangan Allah SWT mengenai hal ini. Bunga adalah riba dan riba adalah haram. Sebagai alternatif, penggantinya ajaran Islam menawarkan konsep loss profit sharing atau bagi untung dan rugi yang biasa disebut bagi hasil, yang dipandang lebih mencerminkan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Perbedaan mendasar antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil yaitu, yang pertama, sistem bunga tidak adanya pembagian resiko dan keuntungan. Sekali tingkat bunga ditetapkan, maka menjadi kewajiban bagi penerima pinjaman untuk membayarnya. Tidak peduli apakah dana yang dimanfaatkan itu mendapatkan keuntungan atau kerugian. Nah, jika bagi hasil tidak terdapat suatu perolehan tetap dan pasti atau fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan loss and profit sharing berdasarkan produktivitas nyata dari dana tersebut. Apakah dana yang digunakan tersebut menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya, sekilas tentang riba. Menurut Capra pada tahun 1985, riba secara bahasa adalah zidayah yang berarti tambahan atau addition, pertumbuhan, naik, membengkak, dan bertambah. Akan tetapi tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan riba. Selanjutnya, pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Sementara menurut Ibn al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya yaitu Ahkam Al-Quran, riba adalah setiap tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Bunga dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai riba nasiah, yaitu tambahan atau premi yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman karena peminjam telah diberikan penundaan waktu atas pinjamannya. Tambahan ini diisyaratkan di muka dan tidak mendasarkan pada pertimbangan produktivitas dana. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak peduli dia mendapat keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya, bentuk kemitraan usaha. Yang pertama ada mudharabah. Dalam mudharabah ini, satu pihak memberikan kontribusi permodalan, sementara pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga, pikiran atau ide, dan manajemen. Pihak yang pertama disebut sahib al-mal atau financier, sedangkan pihak yang kedua disebut mudarib atau entrepreneur. Dalam skema permodalan 100% menjadi tanggung jawab sahib al-mal, sementara manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudarib. Berikut grafis penentuan bagi hasil dalam skema mudharabah. Bisa dilihat pada gambar, kurva S menunjukkan kurva penawaran modal daripada sahib al-mal, sementara D adalah kurva permintaan modal dari para mudarib. Kurva penawaran S memiliki lereng positif, yang berarti bahwa semakin tinggi porsi bagi hasil yang diterima oleh sahib al-mal, maka akan semakin meningkat kesediaannya untuk menawarkan modal. Sebaliknya, kenaikan porsi yang diterima oleh sahib al-mal ini berarti menurunnya porsi yang diterima oleh mudarib. Karenanya, kurva permintaan D berlarang negatif, yang berarti menaiknya porsi bagi hasil yang diterima oleh sahib al-mal akan semakin mengurangi permintaan modal dari para mudarib. Yang kedua ada musyarakah atau partnership. Nah, dalam musyarakah ini masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam permodalan, di mana mereka bersepakat untuk melakukan loss profit atau bagi hasil.
Dalam penentuan nisbah ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengharuskan berdasarkan nisbah kontribusi modal. Yang kedua, pendapat yang memperbolehkan berdasarkan nisbah kontribusi modal atau kesepakatan. Nah, dalam musyarakah ini, kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan nisbah kontribusi modal. Berikut grafik penentuan bagi hasil dalam skema musyarakah. Dapat diperhatikan pada gambar tersebut, sumbu horizontal sisi bawah menunjukkan porsi kontribusi permodalan dari pihak A, sementara yang atas adalah kontribusi pihak B. Dalam gambar tersebut, porsi permodalan A adalah 25%, sementara sisanya 75% merupakan kontribusi dari B. Karena A memberikan kontribusi sebanyak 25%, maka ia akan menerima porsi bagi hasil 25% pula, sama halnya dengan B. Maka dia akan menerima bagi hasil 75%. Karenanya, posisi nisbah bagi hasil untuk berbagai tingkat kontribusi modal akan mengikuti sepanjang garis OAROP pada gambar grafik tersebut. Baik, cukup sekian pembahasan materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.